Tentu saja operasi rahasia terbaru di Lebanon yang menargetkan pemimpin, anggota, dan individu dari Hizbullah Lebanon yang dilakukan melalui peledakan perangkat komunikasi atau pager yang banyak mereka gunakan telah membuat semua orang kebingungan. Ada 11 orang meninggal dan lebih dari 4.000 orang terluka hingga saat ini. Serangan ini merupakan jenis serangan terbaru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mirip dengan perang elektronik yang sering kita lihat di film. Mari kita lihat lebih lanjut apa yang terjadi. Selama bulan lalu menurut laporan The Washington Post saat serangan Israel terhadap Gaza, masuk ke Lebanon sebuah kiriman perangkat komunikasi. Salah satu kiriman itu adalah pager tipe IR-924 dengan merek dagang dari perusahaan Gold Apollo Taiwan. Pager ini adalah perangkat lama yang tidak memiliki koneksi internet, hanya mengandalkan pesan seperti SMS, seperti yang biasa kita dapatkan di ponsel. Alat ini berkembang dan juga menjadi sangat populer di tahun 90-an. Anda bisa mendapatkan pesan berupa nomor untuk dihubungi atau perintah untuk datang segera. Perangkat ini diciptakan sejak tahun 50-an dan mulai hilang di banyak negara di dunia dengan munculnya ponsel. Tetapi beberapa pihak masih menggunakan pager ini sebagai alternatif di tempat yang tidak memiliki jaringan internet, seperti dokter di pedalaman atau tempat-tempat khusus lainnya. Dalam kasus Hizbullah, mereka menggunakan pager ini untuk menghindari penyadapan karena perangkat ini hanya menerima pesan SMS, tidak mengirim. Jadi tidak ada pelacakan, tidak ada internet, dan tidak ada malware. Benar, seperti yang mungkin Anda pikirkan sekarang, kita menggunakan ponsel, maka kita pun mudah dilacak dan dimata-matai. Namun yang penting adalah bahwa pada hari Selasa 17 September 2024, sebuah pesan dikirim ke pager milik anggota Hizbullah di Lebanon dan Suriah. Pesan ini dikirim siang hari sekitar jam 12 siang dengan tujuan memastikan bahwa sebagian besar penerima akan merespon. Begitu mereka meraih perangkat mereka untuk melihat pesan, pager tersebut meledak secara bersamaan. Video yang akan kita lihat ini tidak akan menunjukkan momen ledakan, jangan khawatir. Anda bisa melihat seorang pria menerima pesan saat berdiri di counter, lalu mengambil pager untuk melihat pesan. Saat itulah perangkat tersebut meledak. Ada banyak kasus seperti ini. Beberapa pager meledak saat sedang dipegang. Yang lainnya meledak dalam kantong sebelum sempat diambil. Hal inilah yang menyebabkan cedera di tangan, perut, dan wajah seperti yang terlihat di video. Ini adalah operasi serangan berbasis teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tingkat resmi, Israel belum mengklaim bertanggung jawab atau menjelaskan bagaimana operasi ini direncanakan dan dilakukan. Mungkin untuk menghindari kecaman internasional. Namun di media sosial banyak yang merayakan serangan ini, dengan foto dan video di mana mereka secara tidak langsung mengakui keterlibatan mereka. Bahkan Netanyahu memposting video di Twitter di mana dia terlihat bersiul dan bernyanyi. Jelas menunjukkan kegembiraan atas keberhasilan ini. Ada dua analisis utama tentang bagaimana serangan ini terjadi. Beberapa mengatakan bahwa perangkat ini diretas dengan virus yang menyebabkan pager mengalami kelebihan beban dan akhirnya baterai litiumnya meledak. Ada yang mendukung teori ini dengan menunjukkan bahwa pada saat ledakan terjadi, ada pesawat militer Amerika jenis EC-130H Kompaskol yang beroperasi di dekat perairan Lebanon, sebuah pesawat yang khusus digunakan untuk peperangan elektronik. Namun jika Anda mencari di YouTube, Anda bisa melihat bagaimana baterai litium dari ponsel kita meledak, dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian ini. Ketika beban pada baterai bertambah, biasanya terjadi sesuatu yang mirip dengan kebakaran. Memang api bisa muncul secara tiba-tiba dan menakutkan, tetapi bukan berupa ledakan. Sebaliknya, yang terjadi adalah nyala api. Namun apa yang kita lihat dalam video-video yang beredar di media sosial dari Lebanon bukanlah kebakaran, melainkan ledakan secara mendadak. Selain itu, ukuran baterai pager jauh lebih kecil daripada baterai ponsel. Jadi dampaknya seharusnya 10 kali lebih kecil dibandingkan apa yang kita lihat ketika melakukan pencarian nanti. Lalu ketika Anda menonton video yang akan saya tunjukkan, terlihat seorang pria
meninggalkan pagernya di kamar tidur. Coba perhatikan seberapa kuat dampak ledakan pada lapisan kayu yang tebal. Ada lapisan pertama, kedua, dan bahkan ketiga yang rusak karena ledakan. Belum lagi serpihan ledakan yang tersebar ke seluruh ruangan. Jika baterai pager memiliki dampak seperti ini, artinya kita semua membawa bom nuklir kecil di rumah atau di saku kita. Dengan begitu, secara logis kita bisa mengesampingkan teori virus dan panas berlebih yang menyebabkan baterai meledak. Karena jika itu terjadi, dampaknya tidak akan sebesar ini. Yang mungkin terjadi hanyalah kebakaran kecil, bukan ledakan. Sekarang bayangkan saja betapa kuatnya ledakan yang dapat menyebabkan lubang di kayu keras seperti itu. Lalu bayangkan jika ledakan ini terjadi saat pager menempel di tubuh Anda. Baik di kantong, di dalam tas, atau dipegang di tangan. Dampaknya bisa sangat fatal, seperti kehilangan penglihatan, putusnya tangan, atau luka serius di perut atau kaki. Ini membawa kita pada teori kedua yang lebih masuk akal, yang dilaporkan oleh The New York Times. Hizbullah memesan 5.000 unit pager beberapa bulan yang lalu. Israel, entah melalui agen di dalam Libanon atau dari sumber lain, mendapatkan informasi ini. Ketika perangkat sedang dikirim, mereka menyusup di salah satu negara transit dan menambahkan bahan peledak berdaya tinggi, seperti Semtex, yang bahkan hanya beberapa gram saja bisa menyebabkan ledakan sebesar itu. Mereka membongkar pager, menambahkan bahan peledak dan pemicu, lalu menutupnya kembali dan melanjutkan pengiriman. Ketika pager tersebut sampai di tangan Hizbullah, mereka mendistribusikannya tanpa memeriksa. Saat operasi dijalankan, pesan dikirim ke kode-kode perangkat yang ada pada mereka. Sebagian besar penerima segera merespon karena situasi sedang dalam keadaan perang di Libanon. Dan begitu mereka mengambil perangkat, ledakan terjadi. Ketika polisi Taiwan menyelidiki perusahaan Apollo di Taiwan, perusahaan itu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka hanya memberikan lisensi merek dagang dan tidak memproduksi perangkat tersebut. Pager tersebut diproduksi oleh perusahaan BEC di Hungaria. Namun ini tidak mengubah fakta, karena ini bukan pertama kalinya Israel melakukan hal semacam ini. Bertahun-tahun yang lalu ada peristiwa yang berkaitan dengan almarhum Yahya Ayash, seorang insinyur perlawanan Palestina yang telah membuat Israel kewalahan hingga mereka menyusun rencana untuk membunuhnya. Pada tahun 1996, Yahya Ayash tinggal di rumah Osama Hamad dan pamannya Kamil Hamad, yang ternyata merupakan agen Israel yang diam-diam memberikan sebuah ponsel untuk dihadiahkan kepada Yahya Ayash. Pada saat itu sangat jarang ada yang memiliki ponsel dan mereka, Israel, memintanya untuk memberikan ponsel itu sebagai hadiah kepada Osama Hamad, di mana Yahya sedang menjadi tamu di rumahnya. Beberapa hari kemudian, mereka memutus saluran telepon rumah Osama agar ketika Yahya ingin menelepon keluarganya, dia terpaksa menggunakan ponsel milik Osama. Ternyata ponsel tersebut telah dipasangi 50 gram bahan peledak. Ketika Yahya menelepon ayahnya pada pagi hari, tanggal 5 Januari 1996, ponsel itu meledak di kepalanya dan Yahya gugur seketika. Setelah itu Israel merilis video yang menunjukkan bahwa mereka telah berlatih untuk melakukan operasi ini selama beberapa waktu. Tambahkan juga peristiwa 5 Mei 2018 ketika terjadi ledakan besar di lapangan Zuwaida di Deir el-Balah, jalur Gaza, yang menewaskan 6 pejuang Palestina. Saat itu media melaporkan bahwa itu adalah serangan udara dari pesawat F-16 Israel. Namun kenyataannya, itu adalah alat mata-mata yang ditanam Israel untuk memantau komunikasi perlawanan Palestina. Alat itu ditanam di dalam tanah di Gaza. Dan ketika unit teknik menemukan dan menggali alat itu, mereka mencoba membongkarnya untuk mempelajari bagaimana alat tersebut bekerja. Namun Israel meledakkan alat tersebut dari jarak jauh. Kemudian sekitar 6 bulan kemudian pada operasi terkenal Hatshepsut, pada 11 November 2018, Israel mencoba memasukkan alat mata-mata lain ke jalur Gaza melalui Khan Yunis. Dalam operasi itu, pejuang perlawanan bernama Nur Baraka bersama 6 pejuang lainnya gugur ketika mereka menghentikan upaya penyusupan Israel. Pasukan Israel yang terlibat dalam operasi itu terdiri dari 15 tentara dari unit elit Sayeret Matkal.
Mereka menyamar dengan pakaian sipil dan membawa identitas Palestina palsu. Nur Baraka dan kelompoknya merasa curiga terhadap mereka dan mulai bertanya siapa mereka dan kemana tujuan mereka. Tentara Israel menjawab dengan bahasa Arab yang fasih, karena mereka adalah orang-orang Druze yang dipilih oleh Israel untuk operasi ini. Namun karena ketidaktahuan mereka terhadap lingkungan Gaza dan masyarakat setempat, mereka mulai gugup dan akhirnya menembakkan senjata mereka. Nur Baraka dan kelompoknya gugur dalam serangan itu. Namun upaya mereka untuk melarikan diri gagal. Mereka terjebak di Gaza hingga pesawat tempur Israel datang untuk menutupi pelarian mereka. Dalam operasi itu, seorang perwira Israel bernama Mahmud Khairuddin tewas. Ini tentu mengejutkan banyak orang bahwa ada seorang tentara Israel bernama Mahmud Khairuddin. Nama ini tidak biasa dikaitkan dengan tentara Israel. Banyak yang tidak menyangka bahwa ada orang bernama Mahmud yang berjuang untuk Israel. Tapi kenyataannya ada banyak orang Arab, termasuk Muhammad, Ahmad, dan Hussein yang terlibat dalam konflik ini. Sementara itu di media sosial banyak orang tertawa dan meremehkan perlawanan Palestina. Mereka menganggap bahwa perlawanan Palestina sedang dalam keadaan yang menyedihkan. Sementara kita yang hanya menjadi penonton tidak memiliki suara atau pengaruh. Orang-orang Suriah yang pernah diserang oleh Hizbullah merasa senang dengan kejadian ini. Sementara rakyat Palestina yang pernah dibantu oleh Hizbullah melalui pembukaan front utara menjadi sedih. Kita di tengah-tengah hanya menjadi konsumen berita tanpa memberikan kontribusi yang berarti bagi salah satu pihak. Negara-negara seperti Palestina, Lebanon, Irak, Yaman, dan Iran sedang berjuang. Sementara kita di sini hanya menonton tanpa memberikan dampak apapun. Beberapa orang mengatakan bahwa semua ini hanyalah sandiwara. Tapi apakah Anda cukup penting sehingga ada yang mau membuat sandiwara untuk Anda? Kita tetap merasa bahwa Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia dengan angkatan perang yang kuat dan disegani di kawasan maupun di tingkat dunia. Namun sejauh ini, kita hanya menjadi bagian dari penonton, seperti para pemirsa yang menikmati sinetron atau telenovela. Kita hidup di dunia yang penuh dengan konflik dan kebingungan, dan kita hanya menjadi konsumen berita tanpa memberikan kontribusi nyata. Mungkin yang terbaik adalah fokus pada hal-hal yang sederhana, seperti menikmati nasi tempe dengan sambal dan lalapan, yang konon baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan baik bagi kesehatan. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.